Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini 5 hadis semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau 4 hadis ya. Wa anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata, "Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamran." Didatangkan kepada Nabi seorang laki yang sudah minum khamar. Minum khamar ada hukum hadnya. Rasulullah SAW tidak menyebutkan siapa laki tersebut, dan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis juga tidak menyebutkan nama laki tersebut. Tentu orang ini dikenal oleh Abu Hurairah. Tapi tidak perlu menyebutkan namanya, karena yang penting sudah selesai. Intinya dia dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ketika dihadirkan kata Nabi, "Idribuhu," pukul dia. Hukum hadnya dengan apa? Dipukul. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Faminna dharibu biyadi," ada yang pukul dia dengan tangannya. Wa dharibu binali, ada yang pukul pakai sendalnya. Wa dharibu bithabi, ada yang pukul pakai bajunya dibuka diantemin ya. Tentunya bukan pukul sampai enggak ya. Artinya pukul di daerah tertentu, bukan di wajahnya, enggak ya. Kemudian falaman sarafa, tatkala selesai hukum hadnya, kemudian dia pergi. Ada qala ba'dul qaum, ada sebagian sahabat mencela orang tersebut dengan berkata, "Akhzakallah," semoga Allah menghinakan engkau. Wahai fulan, ya, minum khamar sampai dicambuk, sampai dipukulin rame-rame, semoga Allah menghinakan engkau. Ini dalil bahwasanya orang yang minum khamar hukum hadnya adalah dicambuk. Dan ada perubahan di zaman Umar, zaman Abu Bakar, zaman Umar ya radhiyallahu taala anhu, ya, mereka melakukan hukum had. Kalau tidak salah yang paling banyak 80 kali bagi orang yang minum khamar, ketahuan dicambuk 80 kali. Ketika sebagian orang mencela mengatakan akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau, Nabi menegur orang yang mencela tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hakadha. Jangan kau ucapkan perkataan tersebut kepada orang ini. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan kau bantu syaitan untuk mencelakakan orang ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari ya. Jadi ini orang didatangkan kemudian dihukum, selesai. Dia sudah dapat hukuman, tidak perlu kau caci maki lagi, tidak perlu. Kenapa setan menjerumus ke dalam kemaksiatan? Agar dia terhina. Agar dia terhina. Nah, kita menegakkan hukum had supaya dia sadar. Malah kau doakan semoga Allah hinakan dia. Nah, berarti kau bantu setan. Ini penjelasan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menjelaskan, setan kenapa godain dia sehingga dia akhirnya terkuasai oleh syahwatnya, dia tidak bisa melawan syahwatnya, kemudian dia minum khamar karena kebiasaan minum khamar. Ketika dia minum khamar, setan ingin hinakan dia, maka dia didatangkan untuk dihukum supaya bersih dari kehinaan. Ini malah kamu doakan semoga Allah menghinakan kamu, lah berarti kamu bantu setan untuk mewujudkan cita-cita setan. Mewujudkan cita-cita setan. Maka janganlah demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang bisa kita ambil tentang bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang bertobat. Udah bertobat, udah hijrah, meninggal, jangan kita ungkit-ungkit terus. Kamu dasar beda, udah perlu, enggak boleh. Ya, dia udah bertobat, kecuali dia melakukan kesalahan kita tegur. Ya, kecuali melakukan kesalahan kita tegur. Tidak, jangan kemudian kita ungkit-ungkit masa lalunya sehingga dia bisa jadi kembali kepada masa lalunya, atau dia jengkel, dia merasa tobatnya tidak bermanfaat, masyarakat mensikapnya dengan sikap yang buruk. Ya, maka kita harus tidak seperti itu. Ya, bagaimana Nabi menegur orang ini yang kemudian mendoakan keburukan bagi orang yang minum khamar tersebut. Saya baca suatu riwayat ya. Diriwayatkan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir surat Ghafir. Nanti seorang bisa kembali ke tafsir surat Ghafir. Dari Yazid bin Al-Asam, qala kana rajulun min ahli Syam. Ya. Dzu ba's. Kata Yazid bin Al-Asam, ada seorang lelaki dari negeri Syam yang orangnya kuat. Dalam peperangan orangnya kuat ya. Wa kana yafidu ila Umar bin Khattab, dan dia datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang menemui Umar. Sering datang ketemu Umar, kunjungan kepada Umar. Fa faqadahu Umar. Suatu hari dia tidak datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu di masa pemerintahan Umar. Maka Umar bertanya, kok orang ini tidak datang? Mungkin dia diperlukan dalam peperangan karena orangnya kuat. Kata Umar, ma fa'ala fulan bin fulan. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan si fulan? Bagaimana kabar-kabarnya? Faqala ya Amirul Mukminin tataba'a fi hadha asy-syarab. Fi hadha asy-syarab. Wahai Amirul Mukminin, si fulan yang kau cari tersebut minum khamar melulu. Umar tanya, maka dikabarkan dia minum khamar melulu. Minum khamar di negeri Syam, minum khamar. Qala fada'a Umar katibahu. Maka Umar pun memanggil sekretarisnya untuk mencatat. Faqala uktub, tulis, kata Umar. Umar mengirim surat radhiyallahu anhu kepada orang tersebut. Uktub min Umar bin Khattab ila fulan bin fulan. Tulis dari Umar bin Khattab untuk fulan bin fulan. Temannya Umar yang sering datang menemui Umar. Salamun alaik. Maka isi suratnya adalah assalamualaikum. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu. Sungguhnya aku muji Allah ya yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Umar menyebutkan sifat Allah. Ghafirudz dzambi, yang Allah itu atau dalam ayat ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah itu Maha mengampuni dosa. Qabilit taubi, Allah itu Maha menerima taubat. Syadidil iqab, akan tapi Allah itu adabnya pedih. Dzitaul, yang berikan kenikmatan. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kepada Allah tempat kembali. Ya. Ayat dalam surat Ghafir. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dzitaul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Kemudian setelah Umar, suratnya singkat aja. Dari Umar bin Khattab kepada si fulan, sungguhnya saya muji Allah di hadapan Allah, itu sifatnya Ghafiridz dzambi, mengampuni dosa-dosa, qabilit taubi, menerima taubat orang yang bertobat, tapi ingat syadidil iqab, hukumannya sangat keras. Dzitaul, Maha pemberi kenikmatan yang kau rasakan begitu banyak, ya. La ilaha illa huwa, ingatlah tidak ada yang berhak yang disembah kecuali Allah, ilaihil masir, kau akan kembali kepadanya. Selesai. Kemudian kata Umar setelah menulis tersebut, surat tersebut, kata Umar, ud'ullaha li akhikum an yuqbila biqalbihi wa an yatuballahu alaihi. Doalah, kalian berdoa pada Allah agar dia
kembali kepada Allah dengan hatinya dan agar Allah menerima tobatnya. Setelah usaha dengan tulisan, nasihat, disertai dengan apa? Doa. Falamma balagha rajul kitabu Umar, tatkala surat Umar sampai kepada sang lelaki, ja'ala yaqra'uhu wa yuraddiduhu, maka dia baca dia ulang. Suratnya pendek. Dari Umar kepada antum ya, isinya ayat Al-Qur'an selesai. Faja'ala yaqra'uhu yuraddidu, dia baca dia ulang-ulang. Wa yaqul, dia baca, "Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab." Ya. Allah Maha penerima pengampun dosa, Allah Maha menerima taubat. Dan Allah keras siksaannya. Qad hadzarani uqubatahu wa adani an yaghfira li. Allah telah memperingatkan aku dengan siksaannya yang keras dan Allah telah berjanji untuk mengampuniku. Falam yazal yuraddiduha, dia baca terus. Dia ingatkan dirinya, summa baka, kemudian dia menangis. Summa naza'a fa hasanan naza', kemudian dia meninggal dunia. Falamma balagha Umar khabaruhu, tatkala sampailah kabar kematiannya kepada Umar, artinya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Umar berkata, "Hakadza fasna'u idza ra'aitum akhan lakum zallatan fasaddiduhu." Hendaknya kalian bersikap seperti ini. Kalau kalian melihat ada saudara kalian terjerumus, tergelincir, maka luruskan dia. Ya. Kemudian berdoalah kepada Allah agar Allah menerima, agar dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Wala takunu a'wanan lisyaitani alaihi. Kalian jangan menjadi penolong setan untuk semakin menjerumuskannya. Artinya kita harus bijak ketika menghadapi ada teman kita bermaksiat. Bagaimana sikapnya? Kita maki-maki, kita tambah parah. Kita boikot dia, ketemu teman-teman yang lebih parah, kita harus bijaksana. Jangan sampai setan ingin menjerumuskan, setan ingin mengajak dia masuk dalam neraka jahanam sebagai teman setan. Nah, jangan sampai kita menjadi penolong setan. Ini fikih yang indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.